catatan jangan lupa akan ada banyak remah-remah, bukan remah-remah, tapi roti yang jatuh dari hati Bapa. Saya percaya anak-anak muda kita akan dipakai Tuhan. Setiap kita itu potongan pemimpin punya. Bolehlah sempat dahulu kala menjadi orang berdosa atau masih struggling, bergumul, jatuh bangun, tapi tidak mengubah destiny atau tujuan hidupmu. Allah ingin memakai kehidupan kita. Oleh karena itu Amsal ini indah, karena berisi pelita. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan. Kita butuh Amsal, kita butuh bijaksana dari Tuhan untuk masa muda, karena banyak orang muda yang foolish di dunia ini, banyak orang muda yang bodoh. Bodoh itu bukan berarti inteleknya, bodoh itu moralnya. Banyak di antara orang-orang muda itu bodoh prinsip. Padahal sebenarnya pintar dan lihai-lihai orangnya. Tapi kita itu nggak punya pegangan. Tapi orang muda yang punya pegangan dari masa muda, dia tidak akan berubah hingga nanti dia dewasa. Tuhan akan membawa dia di jalur dipakai Tuhan dan semakin dipakai. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat, dari kemuliaan pada kemuliaan lebih besar. Karena itu prinsip-prinsip yang saya bagikan ini sekarang menembus generasi dan menembus waktu. Karena ini firman yang terbukti ribuan tahun sudah berbicara ke setiap generasi. Amsal 16, semoga bisa 9 ayat kita bahas. Satu persatu saya jelaskan. Inilah Amsal-Amsal Salomo, raja yang masih muda, anak Daud itu, ketularan papa, hatinya kayak Daud, tapi otaknya berkembang sekali. Memperbaiki keturunan, turun-temurun, akan semakin hebat. Tuhan itu gak pernah membawa kita ke jalan ekor, tapi jalan kepala. Anggur yang di Kana itu, tambah lama, tambah manis, semakin mahal. Mujizat Yesus pertama di Kana, ingat, orang Yahudi kan seperti orang India, kalau kawin itu berhari-hari. Resepsinya juga cuma 1 hari saja. Nah, anggurnya itu kan habis, Yesus ubah dari air menjadi anggur pula. Tambah hari, semakin lama, semakin bagus anggurnya. Regenerasi anak-anak muda, sekarang kalian muda, nanti kalian lebih berusia, nanti anak muda lebih remaja, tiba, yang dari Eagle Kids juga, yang dari luar baru bertobat. Produksi kita itu tambah bagus, orang berikutnya lebih hebat. Harus begitu, makanya saya lihat kalian ini bangga banget. Ini lebih dari anak-anak muda yang saya kenal dulu dalam kebangunan rohani yang lalu. Oh, kalau dengar gitu harusnya tepuk tangan nih. Karena Roh Kudus memberimu pujian lewat mulut saya. Amsal 16 ayat pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Sekalipun maskeran, kita baca bersama ayat 1 dulu, satu persatu ya, 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Maksudnya apa ya? Coba renungkan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, dalam bahasa Inggrisnya, the preparations of the heart. Majemuk ya, bukan tunggal. The preparations, pakai S. Anak-anak muda sekarang udah tahu Inggris lah ya. Persiapan-persiapan hati itu urusan dan tanggung jawab kita. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Perkara tidak terduga itu dari Allah. Jadi tanggung jawab kita di mana orang-orang muda? Kita harus selalu mempersiapkan hati dalam perkara-perkara yang berarti. Kita belajar untuk mempersiapkan hati sungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Jangan jadi orang muda yang asal-asalan. Jadilah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, Daud, Salomo juga. Mereka itu orang-orang muda yang excellent. Excellent itu bukan berarti mereka lebih pinter. Ya enggak, Daud itu enggak pinter-pinter banget. Tapi dalam segala hal di hidupnya, yang penting dan berharga, Daud selalu persiapan hati. Dia mau perang enggak asal-asalan. Dia konsultasi dulu dengan Tuhan. Dia persiapkan diri. Persiapan hati itu bukanlah tanggung jawab Roh Kudus. Itu tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, dengan kata lain, manusia harus menimbang-nimbang dalam hati. Manusia harus persiapan hati kalau mau hidupnya diberkati.
kita mau persiapan hati untuk ujian, jangan asal-asalan. Bukan hanya belajar, konsentrasi, fokus. Bisa loh ya, kita di meja belajar kita, laptop nyala, Zoom-nya buka. Tetapi kita bisa putar-putar di padang gurun, sibuk melulu, enggak menentu. Apa aja dikerjakan, lihat itu gampang distracted atau terganggu. Kalau kita mau betul-betul lulus dengan baik, summa cum laude apalagi, IP-nya tinggi, dibutuhkan bukan hanya long hours of study, atau jamnya panjang untuk belajar, semalaman bahkan. Dibutuhkan bukan jamnya banyak, dibutuhkan konsentrasinya yang penuh. If you want to succeed in life, you must concentrate. Prepare your heart. Sebab manusialah yang bertanggung jawab untuk menimbang hatinya. Hatimu itu berat, bukan berat karena keluh kesah, atau berbeban berat, atau stres namanya. Hatinya berat itu artinya, kalau itu betul-betul penting di hidupmu, berarti dong dengan hatimu. Jangan biasa dan asal-asalan. Kalau kita mau masak sesuatu, mau jadi master chef contohnya, pelajari resepi, pelajari yang namanya, apa itu resepinya? Ya resepi. Pelajari benar-benar, dan konsentrasi. Beda 1 detik aja, berapa detik atau menit apalagi, itu nanti akan beda hasilnya. Beda takaran 1 gram bisa beda rasa. Bukan panjang waktu masaknya, tapi konsentrasi penuh hatinya, manusia menimbang-nimbang dalam hatinya. Sedangkan jawaban lidah kan berasal dari Tuhan. Kita bisa persiapan nih ya, ntar mau ngomong apa, nanti kalau ketemu orang yang sungguhan, bisa improvisasi ya kan? Sama dengan khotbah nih, saya ini sekarang ini tidak perlu memikirkan setiap kata yang akan keluar dari mulut saya, karena Amsal ini saya sudah bolak-balik, bukan berarti saya sudah mahir atau menguasainya. Tapi saya baca Alkitab itu tiap hari bukan demi persiapan khotbah, saya mencerna. Jadi waktu saya baca Alkitab, saya tahu kok, saya tahu apa yang dimaksudkan. Saya menguasai materi atau menguasai bahan. Tapi nanti ini loh, coba perhatikan. Next ini kalimat apa yang keluar saya nggak tahu loh. Itu Roh Kudus, jadi ada kerjasama bahkan dalam berkhotbah. Saya kasih contoh ilustrasi langsung di tempat. Kalimat berikutnya, nanti itu spontan. Beneran sekarang ini ya, coba siapa mau tebak kalimat berikutnya saya apa? Nggak tahu. Saya bahkan nggak tahu tadi mau ngomong nggak tahu. Beneran nih, saya bahkan nggak tahu tadi mau ngomong beneran nih. Next ini mau ngomong apa saya nggak tahu. Ini semua nanti bergantung kerjasama saya dengan Roh Kudus. Tapi bukan berarti saya tanpa persiapan loh ya. Saya sebelum hadir di depan Anda, berdiri di atas mimbar, di atas panggung ini, mimbar firman saya bagikan ke kalian. Saya hafal, saya betul-betul familiar dengan Amsal. Kalau menimbang-nimbang Amsal itu urusan saya pengkhotbahnya. Itu pun kerjasama dengan Roh Kudus dalam perenungan firman. Waktu saya saat teduh secara pribadi. Jadi saya bukan peta buta waktu saya mau berkhotbah. Jadi kalau kita mau berkhotbah secara excellent dalam pelayanan, ada persiapan bagian pelayan Tuhan. Persiapan bagian pengkhotbahnya, ada yang bagian Roh Kudus kita nggak bisa atur semua. Karena kan saya nggak baca nih, coba lihat mata saya di mana. Saya baca cuman kalau nanti baca firman. Jadi betul-betul harus spontan. Hidup juga begitu. Kita harus tahu porsimu dan porsinya Roh Kudus apa. Kita harus tahu sahamnya Tuhan itu gimana, saham kita gimana dalam sukses hidup kita. Apa yang bagianmu untuk mempersiapkan, persiapkan hati sungguh-sungguh. Berarti dengan hatimu, bukan dengan hati berat. Beratilah dengan hatimu. Makanya itu kalau mengasihi Tuhan harus mengasihi dengan segenap hati. Itu artinya dalam segala perkara kalau kita mau lihat buah, persiapkan dengan segenap hatimu. Jangan setengah-setengah. Sisanya jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Apa yang spontan, itu bagian Allah. Nah kalau kita mau betul-betul mempersiapkan diri dengan segenap hati, Tuhan tidak mengecewakan kok. Persiapkan hatimu sungguh-sungguh untuk studi, ujian contohnya tadi.
Bahkan untuk pacaran. Persiapkan hati untuk pernikahan apalagi. Persiapkan hati suatu hari untuk karir. Kalian harus persiapkan hatimu sungguh-sungguh kalau mau ngajak papa mama ke gereja. Atau mau bukan membujuk mereka karena kita terang-terangan, tidak ada trik di dalamnya karena kita adalah anak-anak terang. Tapi kalau kita mau betul-betul memenangkan respek mereka, persiapkan hidupmu di rumah. Supaya anggota keluarga kita yang terakhir yang belum kenal Yesus itu kita bisa tuntun pada Kristus. Apapun juga yang kalian mau raih di dalam janji-janji Tuhan atas hidupmu. Manusia menimbang-nimbang hati, jawaban lidah dari Allah. Yang spontan dari Tuhan. Jangan lupa apa yang merupakan bagian manusia di dalamnya. Paham ini? Let's really prepare our heart. Mau pelayanan ya persiapan hati dulu. Mau nyanyi sekalipun udah mahir nih. Sekalipun bangun tidur langsung nyanyi. Ada orang sampai malam masih fales suaranya. Tapi ada orang lo batuk pun merdu. Pernah nggak? Ada orang yang hacing juga gitu, hacu. Bisa vibrasi. Ada orang yang berusaha nyanyi. Seluruh dunia lari. Meskipun ada yang mahir tarik suara, sebelum naik ke atas untuk menyembah, persiapkan hati jikalau bukan suaramu, jikalau suaramu sudah merdu, gak mungkin fales, gak turun nada, hatimu bisa fales di depan Tuhan. It's not enough to come into God's presence with your skill. Anything you want to achieve in the name of God must come with the heart. Amin. Amin. Pelayanan whatever, catat itu. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Bahasa Inggris atau asli, atau bahasa aslinya juga. Men should prepare their hearts, even though the final outcome is the Lord's decision. Manusia harus mempersiapkan hatinya, makanya disuruh mengasihi dengan segenap hati. Artinya segala sesuatu itu harus dipersiapkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nanti hasil akhirnya dari Tuhan. Tapi ayat ini juga bicara begini ya, saya tambahi, ini baru satu ayat nih. Saya kupas lagi. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati kan? Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ada satu lagi hikmat yang kita bisa petik amsal untuk masa muda kita. Orang muda pun jangan mau kalah sama orang tua, karena orang muda bisa bijaksana kata-katanya. Ya, bukan jadi seorang wise guy ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya wise guy itu orang yang disindir, sukanya nyeletuk yang sok berhikmat atau sok bijaksana. Biasanya untuk alasan-alasan bercanda. Tetapi don't be a wise guy, be a wise man. Jadilah seperti orang Majus itu. Orang-orang yang bijaksana. Sangat wise sekali. Kata-kata kita itu bisa dipakai oleh Allah. Ayat ini bicara tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Itu maksudnya setiap perkataan yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan harus bertujuan. Karena jawaban lidah itu dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh menjawab dengan lidah kita kecuali dari Tuhan kata-kata itu. Bukan berarti dari Tuhan itu gini loh, demikian firman Tuhan, pura-pura kesurupan. Atau kita ada-adakan nubuatan. Bukan. Yang dari Tuhan nggak harus dibubui demikian firman Tuhan. Tapi semua yang dari Tuhan itu pasti keluar dari kasih. Buahnya pasti damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Pasti itu. Jawaban lidah berasal daripada Tuhan, berarti setiap perkataan dari mulut kita, usahakan, bukan usahakan tidak salah. Siapa tidak pernah bersalah dalam berkata-kata, orang itu sempurna. Jadi kita nggak ada orang sempurna kan? Tetapi maksudnya begini, jawaban lidah
berasal daripada Tuhan, usahakan tahun ini Tuhan berjaga-jaga di mulut kita, minta Roh Kudus kasih kekang di lidah. Kalau kita salah, cepat ralat. Cepat berdoa, minta maaf, atau lakukan apa yang secara praktis bisa memutarbalikkan perkataanmu yang salah. Kalau perlu tanggung konsekuensinya. Tapi kita minta seperti kata-kata di Mazmur, Tuhan berjaga-jagalah pada pintu mulutku. Kita minta Tuhan pakai, kita punya juepah, kita punya mulut. Supaya kalimat yang keluar dari mulut kita itu menuntun orang kepada Tuhan. Nah, jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Perkataan setiap anak Tuhan harus punya 3 tujuan ini. Catat 1, 2, 3. Paling tidak harus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bukan berarti kemana-mana kita bersorak-sorak haleluya. Dikit-dikit haleluya, ntar lama-lama jadi latah. Memuliakan Tuhan itu juga bisa artinya seminimalis ini. Tidak mempermalukan namanya. Mari kita cerai dengan sumpah serapah. Jangan ikut-ikutan anak-anak muda sekarang dengan anak-anak muda dunia. Film-film di luar sana itu, saya bingung sih kenapa kok suka pakai kata Jesus Christ sebagai kata sumpah serapah. Emangnya kehabisan kotoran? Emangnya kehabisan kotoran untuk diucapkan? Kenapa yang mulia disebut begitu? Kita langsung harus tahu, setan itu selalu menargetkan mulut karena dia tahu ada kuasa di situ. Karena itu kalau dia bisa pakai mulut kita untuk skakmat keselamatan, bayangin kalau nama Yesus jadi sumpah serapah di mulut itu, siapa bisa selamatkan orang itu? Jikalau garam kehilangan keasinan, dengan apa dia digarami? Emangnya ada gula yang asin di luar sana? Kalau Yesus menjadi sumpah serapah, dengan apa orang itu seluruh tubuhnya bisa diselamatkan kalau lidahnya sudah neraka? Pinter setan itu. Tapi kita cerdik, lebih cerdik dari ular. Kalau kita mengerti maksudnya. Itulah sebabnya mulut anak-anak Tuhan. Jauhkan dari perkataan-perkataan demikian. Bahkan kata-kata kalimat-kalimat yang jorok sih ada. Yang setengah-setengah jorok juga, jangan makan telur setengah matang jikalau itu adalah telur ular. Jangan makan dan masak telur ceplok ular kobra. Ada kata-kata yang sifatnya kayaknya netral, tapi kata-kata itu sudah jadi kata kasar. Di dunia ini kan banyak sih. Kalau bahasa Inggrisnya saya nggak bisa sebut di sini. Saya pendeta, saya orang Kristen, nggak bisa begitu. Apalagi ini gereja. Yang dimulai dengan D. Tahu kan? Itu kayaknya nggak ada artinya. Jangan ikut-ikutan dia. Nggak cool kok. Banyak negara barat lakukan itu, Asia ikut-ikut. Ngapain sih? Minimal pakai sumpah serapah sendiri, hai timur. Jangan ikut-ikut barat. Tapi ikutlah Yesus, karena dia timur barat akan sujud menyembah, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Yang kedua, mulut kita penuh dengan tujuan itu maksudnya apa? Selain memuliakan Tuhan. Kalau bisa sekalian jadi berkat. Enak kan? Jadi berkat itu bukan berarti pinter khotbah. Jadi berkat itu, perkataan kita itu membawa adem. Orang yang dengarnya itu sejuk di dada. Bukan berarti kita hanya beritahu orang yang enak-enak. Kadang-kadang loh ya, ada teman kita yang peduli, yang menegur kita dengan kasih, sekalipun tegurannya nggak enak didengar, tapi mendatangkan sejuk kemudian. Jadi berkat itu bukan berarti suka menjilat. Jadi berkat itu artinya kata-katanya minimal positif. Atau jikalau kata-kata itu kesannya adalah kritikan yang membangun, pastikan pemilihan kata-kata kita itu tidak menjatuhkan semangat orang itu, meskipun orang itu akan sedikit tergoyahkan lewat masukan yang kita berikan, tetapi kata-kata dan pemilihan kata-kata kita itu membangun orang itu. Tidak membunuh karakternya, melecehkan, atau merendahkan. Mari orang-orang muda, bukan berarti kita nggak bisa having fun. Waduh, Ko Philip berarti semua yang kita katakan rohani doang. Loh, rohani itu di dalam. Perkataan kita itu enggak usah kedengaran rohani. Asal perkataan kita itu jadi berkat. Itu nanti ya, kita sendiri yang menuai hasilnya. Kita punya banyak teman. Mungkin kita enggak ikut dengan klub yang suka sumpah serapah, yang cool, keren seolah-olah. Tapi nanti kita punya teman itu semuanya sejati. Bukan sahabat dalam kriminalitas.
tapi sahabat yang akan kita bawa untuk waktu yang lama dalam kehidupan kita. Jadilah berkat dengan cuepa atau dengan mulut kita. Yang ketiga selain jadi berkat, kalau bisa nih lebih bagus lagi, jadilah jawaban. If it can become an answer, it will be wonderful. Perkataan kita itu bisa jadi jawaban loh. Kita ngomong sesuatu itu yang ditunggu-tunggu sama orang, itu yang aku selama ini bingung, tapi jadi jelas. Thank you ya. Kata-katanya nggak supranatural kok, alami-alami saja, tapi jadi konfirmasi. Jadi jawaban juga bisa bukan berarti kita selalu kemana-mana bagi nasihat, tapi kata-kata kita itu bisa menjadi patokan buat orang lain. Pelan-pelan tanpa disadari, Anda mulai memimpin kehidupan orang lain. Perkataanmu diperhitungkan dan dipertimbangkan. Ujung daripada lidah yang menjadi jawaban, itu bisa keluar hikmat marifat loh, kalau diterusin. Bisa. Saya dalam sebuah pesta pernikahan. Lalu tiba-tiba waktu ngobrol-ngobrol gitu, karena mulut saya latih bukan berarti sempurna. Saya betul-betul telah mengkontrakkan, bahkan menjual mulut saya total kepada Yesus yang telah membeli saya dengan darah. Saya minta agar Tuhan jadikan mulut saya ini pedang bermata dua, bukan berarti lidah yang tajam, tetapi menjadi jawaban buat dunia. Waktu lagi ngobrol-ngobrol, zaman sebelum pandemi, nggak maskeran tentunya. Waktu lagi semua ngambil makanan, minuman, tiba-tiba saya digerakkan untuk ketemu dengan satu orang. Kebetulan ini gerombolan artis waktu itu. Pernikahan ini di Bali saya ingat. Saya beritahu, sorry ya bro, nama saya Philip Mantova, saya pendeta. Saya bukan mencampuri urusan orang lain. Dan saya bukan mau lancang, dia lihat saya, pertama-tama buat diri sopan, saya hanya mau menyampaikan sesuatu yang saya rasakan. Kalau itu salah, saya yang tidak peka. Saya tidak tahu agama Anda, tetapi saya tahu, saya cuma mau beritahu yang Yesus beritahukan ke saya ngomong sama dia, Anda punya sakit di area ini ya. Saya tidak lihat tabloid, dan orang-orang juga nggak tahu, saya juga nggak tahu itu artis sampai nanti. Saya beritahu sama dia, Anda penyakit di daerah sini ya. Bolehkah saya berdoa? Dia lihat saya dengan tercengang, kok saya tahu, nggak maskeran sebelum pandemi. Jadi saya tahu kalau mulutnya lagi terbuka lebar. Dia berkata, bagaimana Anda bisa tahu? Saya bilang, Yesusku maha tahu, udah gitu aja. Nggak usah nginjili berat-berat. Doakan orang kalau lagi menderita, mau-mau saja. Saya doakan dalam nama Yesus, nggak nangis, nggak apa. Tapi Yesus dimuliakan, saya nggak ketemu orang itu lagi. But only God knows nanti siapa yang akan menuai orang itu kemudian hari. Ujung daripada lidah yang menjadi jawaban itu bisa hikmat marifat loh. Bisa kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. You can never know how far God can take you. How great God can use you. Seberapa jauh Tuhan bisa membawamu dengan mulut yang diserahkan pada Tuhan. Dan seberapa besar Allah bisa memakaimu hanya dengan kata-kata sederhana tapi tepat guna. I want to see Jesus.